Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kyai Hurajang terpaksa mengeluarkan pukulan kelabang biru untuk menghadapi Raja Rencong dari utara. Bisakah Raja Rencong dari utara menghadapinya? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Inilah ilmu pukulan kelabang biru yang pernah dituntut Kyai Hurajang dari seorang sakti di Pulau Jawa. Jangankan manusia, batu karang yang bagaimanapun atosnya akan hancur lebur dilanda dua larik sinar biru itu. Jika dipukulkan ke pohon besar, maka pohon itu akan menciut mati detik itu juga akibat racun dahsyat yang terkandung dalam larikan sinar biru itu. Raja Rencong dari utara juga sudah pernah mendengar tentang ilmu pukulan kelabang biru dan sudah maklum akan kehebatannya. Karenanya, begitu lawan lepaskan pukulan tersebut, tak ayal lagi, dia segera gerakkan tangan kanan ke pinggang. Sekejap kemudian, sewaktu dua larik sinar biru itu akan melandanya, selarik sinar kuning yang terang berkelebat ke depan dan terdengarlah satu letusan yang keras sekali sewaktu kedua sinar itu saling beradu di udara. Boom! Kyai Hurajang terjajar ke belakang, tersandar ke kaki menara. Dadanya sakit, napasnya sesak, sedang parasnya pucat tiada berdarah. Di lain pihak, kelihatan kedua kaki Raja Rencong dari utara melesak ke tanah sedalam 1,5 dip. Tangan kanannya yang memegang sebilah rencong emas masih diacungkan ke udara. Senjata inilah tadi yang telah mengeluarkan sinar kuning dan bertubrukan dengan sinar biru pukulan Kyai Hurajang. Perlahan-lahan, Raja Rencong turunkan tangan kanannya dan masukkan rencong emas itu ke balik baju ungunya. Dan memandang ke muka, Kyai Hurajang telah melosok ke tanah. Ketika kepalanya terkulai ke samping, nyawanya pun lepaslah. Raja Rencong dari utara tertawa mengekeh. Dari dalam saku pakaiannya dikeluarkannya sebuah benda dan dilemparkannya ke arah kepala Kyai Hurajang. Benda itu menancap tepat di kening sang Kyai dan ternyata adalah sebuah bendera kecil berbentuk segitiga berwarna ungu. Pada tengah-tengahnya terdapat gambar dua buah rencong kuning saling bersilangan. Pada tiang bendera kecil terikat segulung kertas. Raja Rencong terus juga mengubar tertawanya. Setelah memandang berkeliling, akhirnya ditinggalkannya tempat itu. Pada masa itu, di bagian utara Pulau Andalas terdapat satu gerombolan rampok yang sangat ganas dan ditakuti di 8 penjuru angin. Gerombolan rampok ini terdiri dari 5 orang yang dipimpin oleh seorang yang bergelar setan cambuk. 4 orang anak buahnya, masing-masing setan pedang, setan pisau, setan rencong, dan setan gada. Kelimanya ahli dan lihai memainkan senjata yang sesuai dengan gelar yang mereka pakai. Di mana-mana mereka muncul, pasti timbul keonaran. Bahkan tak jarang pula mereka menculik perempuan-perempuan untuk dirusak kehormatannya lalu dibunuh. Kelima rampok-rampok ganas yang berkepandaian tinggi itu menamakan kelompok mereka dengan nama Gerombolan Setan Merah. Telah beberapa orang tokoh silat di utara Pulau Andalas turun tangan untuk membasmi Gerombolan Setan Merah. Tapi tokoh-tokoh silat yang bermaksud suci itu terpaksa korbankan jiwa mereka sendiri
karena tidak sanggup menghadapi kelima manusia jahat itu. Lagi pula, untuk mencari sarang mereka bukanlah hal yang mudah. Konon kabarnya, gerombolan setan merah itu bersarang di satu rimba belantara yang sangat rapat, tak tembus sinar matahari, dan hampir tak pernah dimasuki manusia. Bahkan, binatang buas pun ngeri diam di sana, karena sekali masuk ke dalam rimba itu, sukar untuk dapat keluar lagi. Dunia persilatan gempar ketika gerombolan setan merah bentrokan dengan seorang anak murid kelas 1 dari Partai Silat Bintang Utara. Hal itu terjadi belum lama berselang. Anak murid Partai Bintang Utara yang berkepandaian tinggi itu mula-mula berhasil melukai salah seorang anggota gerombolan setan merah, yaitu yang bergelar setan pisau. Namun nasibnya sial, gerombolan setan merah berhasil menawannya hidup-hidup. Kepalanya dipenggal dan dikirimkan kepada ketua Partai Bintang Utara. Pecahlah permusuhan, dan ketika gerombolan setan merah datang mengamuk ke pusat kediaman Partai Bintang Utara, tak satu pun yang mereka biarkan hidup. Ketua dan wakil ketua partai terbunuh. Seluruh anak murid partai menemui ajal, dan tempat kediaman Partai Bintang Utara mereka musnahkan sama rata dengan tanah. Sejak itu, nama gerombolan setan merah semakin ditakuti orang di seluruh pelosok utara Pulau Andalas. Jangankan berhadapan, dengan namanya pun orang sudah tercekat dan ngeri. Pada suatu malam yang gelap gulita, tiada berbulan dan tiada berbintang, di puncak sebuah bukit, kelihatanlah sesosok bayangan hitam berlari sangat cepatnya. Demikian cepatnya, hingga beberapa detik kemudian, bayangan itu sudah lenyap dari puncak bukit dan kini kelihatan dengan sebatnya lari menuruni lereng bukit sebelah tenggara menuju ke sebuah lembah berbatu-batu. Di pertengahan lembah, di atas sebuah batu besar, bayangan ini berhenti dan memandang berkeliling. Pandangannya tertuju pada rimba belantara hitam pekat di telan kegelapan yang terletak di ujung lembah. Ketika dia berniat hendak menggerakkan kedua kakinya, melanjutkan perjalanan menuju ke rimba belantara itu, mendadak telinganya menangkap suara kaki-kaki manusia yang tengah berlari di kejauhan. Menurut taksirannya, lebih dari 3 orang. Dengan cepat, orang ini menyelinap ke balik batu besar dan bersembunyi. Hampir setengah peminum teh kemudian, dari arah timur kelihatan 5 titik hitam yang lari dengan cepat memasuki lembah. Ternyata 5 titik hitam ini adalah 5 sosok tubuh manusia yang berpakaian merah, berikat kepala merah, berambut gondrong merah, bahkan muka mereka pun dicat dengan warna merah. Dan kelimanya bukan lain daripada gerombolan setan merah yang saat ini tengah kembali ke sarangnya di dalam rimba belantara. 2 orang di antara mereka membawa sebuah buntalan. Di pertengahan lembah, tak berapa jauh dari batu besar di mana orang tadi bersembunyi, salah seorang dari kelimanya, yaitu setan cambuk, hentikan lari dan memandang berkeliling. "Ada apa?" tanya setan rencong. Dia dan kawan-kawannya memandang pula berkeliling. Sebagai pemimpin, setan cambuk adalah paling tinggi ilmunya. Dia menjawab, "Aku mendapat firasat, ada seseorang yang tengah mengintai gerak-gerik kita saat ini." "Ah, itu hanya perasaanmu saja, setan cambuk," kata setan gada sambil usut-usut dagunya. "Siapa manusia yang berani berada di tempat ini? Bangsa iblis jadi-jadian pun tak punya nyali berada di sekitar daerah kita ini." Setan cambuk masih kurang enak perasaannya. Dia memandang lagi berkeliling sampai sepasang matanya membentur batu besar yang terletak 3 tombak jauhnya. Tangan kanannya bergerak mengeluarkan senjatanya, yaitu sebuah cambuk berwarna merah. Sekali tangan itu menggerakkan hulu cambuk, maka terdengarlah suara menggelegar dan buar. Batu besar di tengah lembah hancur lebur berkeping-keping. "Nah, kau lihat sendiri, setan cambuk," kata setan gada. "Jika ada bangsa manusia yang bersembunyi dan mengintai kita di balik batu itu, tentu sudah mencelat hancur lebur tubuhnya. Ayo kita lanjutkan perjalanan." Sewaktu gerombolan setan merah itu lenyap di dalam rimba belantara, sesosok tubuh yang bertiarap hampir sama rata di dekat batu besar yang tadi dihancurkan oleh setan cambuk dengan cepat bangkit. Meskipun batu di mana dia bersembunyi itu dihancur leburkan oleh cambuk,
namun keadaan malam yang gelap gulita ditambah dengan rumput-rumput liar yang tinggi masih sanggup menyembunyikannya, hingga tidak terlihat oleh setan cambuk dan kawan-kawannya. Kurang ajar, maki orang ini. Bentar lagi, kalian akan rasakan hadiahku setan-setan merah. Habis berkata begitu, orang ini segera berkelebat ke arah lenyapnya gerombolan setan merah. Siapakah sosok itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.